Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Selasa 20 September 2022. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Semua Menjadi Mungkin. Semua menjadi mungkin. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 136 ayat ke-14 dan ke-15. Dan menyeberanglah Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar hidup mempercayai dan beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan yang seringkali kami anggap kami hidup di dalam ketidakmungkinan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, semua jadi mungkin. Berapa banyak sahabat seperjalanan dalam kehidupan kita tatkala kita diperhadapkan kepada masalah demi masalah dan kita sudah berjuang sampai habis-habisan. Segala upaya dan cara sudah dilakukan. Sampai di satu titik kemudian kita mempercayai bahwa hal ini memang tidak mungkin untuk bisa dihadapi. Tidak mungkin untuk bisa diselesaikan. Dan tidak mungkin lepas daripada jerat masalah kehidupan ini. Sahabat seperjalanan, apa yang tidak mungkin menurut sahabat seperjalanan? Mungkin sakit penyakit yang sudah stadium 4, mungkin kegagalan yang sudah dialami sampai berkali-kali, lalu kemudian kita mulai mundur dan tidak mau mencoba lagi dan mempercayai bahwa semuanya bisa dan masih memungkinkan. Atau kemudian kita gagal di dalam aspek-aspek lain. Di dalam berumah tangga, di dalam berelasi, di dalam berbisnis. Lalu kemudian kita mempercayai satu hal. Karena kita sudah mengalami gagal berkali-kali, yaitu bahwa memang pada akhirnya hal ini tidak mungkin. Sekalipun di awalnya sahabat seperjalanan dengan semangat yang menggebu-gebu, dengan keyakinan dan kepercayaan, mungkin juga dengan doa. Dan mempercaya Allah bisa menolong. Lalu kita sodorkan catatan-catatan kita. Ya Tuhan, poin 1 tolong selesaikan bulan Agustus. Ya Tuhan, poin 2 tolong selesaikan bulan November. Ya Tuhan, poin 3 tolong selesaikan sebelum tutup tahun. Dan kemudian apa yang kita minta ternyata tidak terjadi. Lalu kita kemudian meyakini bahwa semuanya tidak mungkin, termasuk Tuhan pun juga tidak mungkin menolong saya. Sahabat seperjalanan, kalau kita melihat dari Mazmur pasal ke-136, temanya adalah berbunyi kasih setia Allah kepada Israel, dan menyeberang Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan mencampakkan Firaun dan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia Tuhan yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia Tuhan yang memukul kalah raja-raja besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Satu pasal Mazmur 136, saya tadi hanya membacakan sebagiannya saja. Ingatlah bahwa kehidupan kita yang saat ini kita jalani, semuanya adalah berasal dari ketidakmungkinan, dan kemudian semuanya menjadi mungkin. Dari awal penciptaan, dari manusia jatuh dalam dosa, rasanya kalau sudah melawan Tuhan tidak mungkin Tuhan mau terima kembali. Kita layak akan dihukum, namun Tuhan memungkinkan dengan cintanya dan kasihnya. Pertolongan demi pertolongan Tuhan yang terjadi, yang dibacakan dalam Mazmur 136 tadi. Semuanya itu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau seandainya sahabat seperjalanan
Apa yang sedang kita mintakan ternyata kita anggap, kita nilai sebagai tidak mungkin, maka sesungguhnya kita sedang berada di jalan yang salah. Karena kita memaksakan sebuah jalan di mana jalan itu kita sendiri yang membuatnya, dan bukan Tuhan yang membuatnya. Kalau ada sesuatu yang belum diberikan, maka dalam iman percaya sesuai dengan kebenaran firman Allah, pertama adalah memang belum waktunya. Yang kedua, Tuhan sedang menyediakan yang jauh lebih baik daripada yang engkau mintakan. Jadi yang pertama, kalau yang dimintakan tidak dikabulkan, memang itu bukan yang terbaik untukmu. Tuhan sediakan yang jauh lebih baik untuk dirimu. Kalaupun kemudian harus dilewati kesusahan, kesulitan yang kita lewati, maka ada tujuan dan maksud Tuhan yang terbaik yang kita seringkali tidak pahami. Jadi artinya sahabat seperjalanan, kalau ada bagian dari kehidupan kita yang kita mintakan, yang kita harapkan, yang kita mimpikan, lalu tidak terjadi, itu bukan berarti Tuhan tidak berkuasa. Itu bukan berarti Tuhan tidak peduli. Itu bukan berarti Tuhan menutup mata terhadap dirimu. Tidak. Tuhan jauh lebih tahu apa yang terbaik untuk dirimu, melebihi daripada pengertian pemahaman dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan, kita melihat semua keadaan dengan mata kita yang terbatas. Namun Tuhan melihat apa yang terbaik untuk kehidupan kita dengan mata Tuhan yang tidak terbatas, dengan pengetahuan yang Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan akan sediakan yang lebih baik, yang di luar daripada kemampuan kita melihat, yang baik menurut pandangan kita. Sahabat seperjalanan, Allah izinkan kematian agar kita punya kehidupan kekal. Allah izinkan problem agar kita mengalami kekuatan demi kekuatan untuk menjalani hidup ini. Allah izinkan kesulitan agar kita menyadari bahwa ada Tuhan yang berkuasa di atas kesulitan kita, Tuhan yang menopang, Tuhan yang memberikan semua yang terbaik. Pada prinsipnya sahabat seperjalanan, apa yang baik dalam hidup kita tidak pernah akan hilang. Kalau kemudian apa yang baik menurut kita itu kita anggap hilang, sesungguhnya bukan hilang. Tuhan menggantikan yang jauh lebih baik. Jadi artinya tidak hilang. Sebut saja sahabat perjalanan kalau zaman terdahulu. Kalau sahabat perjalanan masih ingat, masih pegang handphone memakai BlackBerry Messenger, itu BBM. Saya sendiri tidak pernah punya lagi saat sekarang. Tapi itu bukan hilang. Karena Allah sudah menggantikan dengan teknologi handphone yang terbaru. Teknologi handphone yang jauh lebih baik. Teknologi handphone yang jauh lebih lengkap, yang sudah 5G. Jadi artinya itu bukan hilang. Allah gantikan dengan yang jauh lebih baik. Mari sahabat seperjalanan dengan iman percaya kepada Tuhan secara penuh, bahwa di dalam Tuhan semua yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan apa yang ada pada diri kita pun dari ketidakmungkinan, dari kemustahilan. Bagaimana Tuhan bisa menciptakan kita sedemikian sempurna, tubuh manusia alam ciptaan, dari ketidakmungkinan. Di dalam Tuhan menjadi mungkin. Di dalam Tuhan matahari, bulan, bintang, laut, daratan, alam semesta ini menjadi mungkin. Karena Tuhan memang adalah Tuhan yang punya sanggup melakukan sesuatu dari ketidakmungkinan menjadi mungkin. Mari kita belajar mempercayai sahabat seperjalanan dengan iman yang teguh, memegang Tuhan dan firman-Nya, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan merancangkan semua yang baik untuk hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa agar kita punya iman yang tetap berpaut kepada Tuhan dan tidak luntur, bahwa Allah tidak pernah mengambil yang baik dari hidup kami. Kalaupun itu seakan-akan terambil, maka Tuhan sedang menyiapkan pengganti yang jauh lebih baik. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon, berharap sesuatu kepada Tuhan, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencananya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, tetap percaya kepada Tuhan, berpegang teguh kepada firman-Nya. Ingat, di dalam Tuhan semua yang tidak mungkin menjadi mungkin. Shalom, Tuhan memberkati, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.